Om Swastiastu. Hai sahabat, apa kabar hari ini? Semoga baik dan sehat selalu. Karena di masa seperti sekarang ini kita harus tetap menjaga kesehatan dan imun tubuh kita. Baiklah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Sebelum lanjut ke materi, pernahkah kalian berpikir, misalnya kalian setelah menamatkan sekolah menengah atas, kalian ingin melanjutkan studi atau mencari pekerjaan. Seumpama keduanya tidak bisa terpenuhi, baik itu melanjutkan studi ataupun mencari pekerjaan, berarti kalian dikategorikan ke pengangguran. Jadi pengangguran itu merupakan salah satu dari masalah dalam pembangunan ekonomi. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah ada dua, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk itu mari kita bahas materinya. Masalah ketenagakerjaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini seharusnya bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pembangunan ekonomi. Namun jika kita lihat hingga hari ini, masih saja terdapat berbagai masalah yang menyangkut ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia diantaranya berikut ini. Yang pertama, kualitas tenaga kerja yang rendah. Yang kedua, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang ketiga, tenaga kerja yang tidak tersebar secara merata. Yang keempat, pengangguran. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kualitas tenaga kerja yang rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah bisa dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Di samping itu, kualitas pendidikan yang rendah dapat juga mengakibatkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produk barang dan jasa. 2. Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Besarnya jumlah angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya, ditambah dengan kesempatan kerja yang terbatas, tentu akan mengakibatkan permasalahan tersendiri. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran yang menjadi salah satu masalah pokok pembangunan ekonomi. 3. Tenaga kerja yang tidak tersebar secara merata. Sebagian besar penduduk di Indonesia berada di Pulau Jawa, dikarenakan letak geografis Indonesia yang mengakibatkan persebaran penduduk tidak merata. Hal ini tentu berakibat pada banyaknya tenaga kerja yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di luar Pulau Jawa masih kekurangan tenaga kerja, sehingga hal ini mengakibatkan banyak terjadinya pengangguran. Yang keempat, pengangguran. Permasalahan pokok ketenagakerjaan di Indonesia sejatinya adalah masalah pengangguran. Semakin banyak pengangguran akan menghambat pembangunan ekonomi dan dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dari permasalahan tersebut, yaitu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu.
Untuk itu perlu ada usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah, swasta atau perusahaan, dan individu. Tadi sudah disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu ada dari 3 pihak. Yang pertama dari pihak pemerintah, yaitu pemerintah melakukan upaya 1, mendirikan pusat latihan kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru atau pengajar. Yang ketiga, meningkatkan materi pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan media pembelajaran yang lebih inovatif. Itu yang kedua dari pihak swasta, yaitu upaya yang dilakukan adalah yang pertama membuka kesempatan magang. Yang kedua, meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan. Yang ketiga, memperbanyak seminar dan workshop yang berkaitan dengan pekerjaan. Terus yang ketiga, yang terakhir, yaitu dari pihak individu. Yang pertama yaitu membekali diri dengan hal yang dikehendaki oleh pencari kerja ataupun perusahaan. Yang kedua, menanamkan jiwa wira swasta, yaitu upaya untuk bisa membuka lowongan pekerjaan baik itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dari pembahasan materi kita kali ini, untuk lebih memahami dan mengerti tentang materi ini, silakan kerjakan soal latihan berikut. Apakah soal latihannya sudah bisa dikerjakan? Kalau sudah, mari kita simpulkan bahwa yang melatar belakangi timbulnya permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi yaitu ada tiga ya kalau kita bisa simpulkan. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga pembangunan ekonomi yang relatif rendah. Terus yang kedua yaitu masalah tenaga kerja. Jadi masalah tenaga kerja itu yang dihadapi oleh suatu negara, yaitu ada yang pertama kualitas tenaga kerja yang terendah. Yang kedua, jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang ketiga, tenaga kerja tidak tersebar secara merata. Yang poin yang keempat yang paling sering terjadi yaitu masalah pengangguran. Jadi, upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja seperti yang tadi dibahas di materi itu kan ada 3, yaitu dari pemerintah, dari pihak swasta, dan dari pihak individu. Jadi dari upaya untuk meningkatkan kualitas kesempatan kerja, baik itu dari pemerintah, dari swasta maupun dari individu, diantaranya yaitu membuka latihan kerja, membuka lowongan magang, dan dari pihak individu yaitu menanamkan jiwa wirausaha sehingga bisa mengurangi pengangguran. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah referensi sumber belajar kalian. Saya Nikomang Astriyani Dewi dari SMA Negeri 1 Kubu, guru ekonomi, mengucapkan terima kasih sudah menonton dan menyimak video pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu kembali dalam video-video pembelajaran lainnya. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.